Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firis Sania Hudaya, NIM 18080561101 dari kelas PM 5C. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perbandingan atau biasa yang sering kita dengar adalah rasio. Kelas 7 SMP maupun MTS. Di sini saya mengambil KD 3.7 dan 4.7. 3.7 menjelaskan rasio dua besaran yang satuannya sama maupun satuannya yang berbeda. Kemudian 4.7 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan dua besaran, satuannya sama maupun satuan yang berbeda. Di sini yang pertama kita akan membahas tentang pengertian perbandingan. Sebelumnya, apakah di sini sudah ada yang tahu pengertian perbandingan atau rasio? Nah, jika belum ada, mari kita baca dan amati contoh di samping ini. Sinta memiliki 5 buku tulis dan Dian memiliki 8 buku tulis. Maka perbandingannya bisa kita tuliskan 5 dibanding 8. Setelah kita mengamati contoh yang telah disediakan, kita bisa menarik kesimpulan bahwa perbandingan adalah membandingkan satu satuan dengan satuan lainnya yang nilainya berbeda. Sampai di sini paham tentang pengertian perbandingan? Jika paham, saya lanjutkan ya. Yang kedua, subbab B, perbandingan dua besaran. Besaran benda yang dimaksud bisa berupa kecepatan, jarak, waktu, usia, maupun banyaknya benda, dan lain sebagainya. Biasanya perbandingan dua besaran ini bisa kita temukan di kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang perbandingan dua besaran yang satuannya sama, yaitu pengertiannya dua perbandingan dengan nilai yang berbeda tetapi memiliki satuan yang sama. Jadi nilainya itu berbeda, angkanya berbeda, tetapi satuannya tetap sama. Sebagai contoh, penggaris dan tongkat pramuka misalkan. Penggaris itu panjangnya 30 cm, sedangkan tongkat pramuka panjangnya 160 cm. Nah, keduanya memiliki satuan yang sama, yaitu sama-sama cm, tetapi nilainya berbeda, yang satu 30, yang satu 160. Nah, sebagai contoh yang pertama, di sini uang jajan Ria setiap hari Rp5.000, sedangkan uang jajan Tina setiap hari Rp15.000. Berapakah perbandingan uang Ria dan uang Tina? Nah, sini. Tinggal kita masukkan ke perbandingan ya. 5.000 dibanding 15.000. Uang Ria dan dibanding uang Tina, yaitu sama dengan 1/3, atau bisa kita tuliskan 1 dibanding 3. Paham? Nah, kita lanjut contoh yang kedua. Di sini contoh yang kedua, Anton memiliki 28 kelereng. Kelereng yang dimilikinya berwarna merah dan hijau. Perbandingan kelerengnya 3 dibanding 4. Berapakah banyak kelereng merah yang dimiliki oleh Anton? Nah, di sini perbandingan kelereng merah adalah 3.
diingat lagi bahwa di sini adalah jumlah kelereng merah dan hijau. Maka perbandingan keduanya harus kita jumlahkan. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Langsung kita masukkan ke dalam rumus. Kelereng merah per jumlah perbandingan dikalikan jumlah kelereng. Sama dengan 3 per 7 dikalikan 28. Sama dengan 12. Maka jumlah kelereng merah yang Anton miliki adalah 12. Jika ingin mencari yang hijau tinggal 28 dikurangi 12 ya. Jumlahnya 16. Jenis yang kedua yaitu perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda biasa kita temukan di kehidupan sehari-hari. Misalkan kalian beli jajan di warung atau disuruh oleh orang tua kalian untuk membeli beras. Nah, di sini sebagai contoh saja ya. Harga pensil itu kan rupiah terhadap banyaknya pensil, yaitu biji atau buah. Kemudian harga beras itu kan rupiah terhadap massa beras. Massa beras adalah kilogram. Yang ketiga, jarak terhadap waktu. Jarak di sini saya contohkan kilometer. Nah, waktunya jam. Bisa kalian ubah juga kilometer jadi meter bisa, dan waktunya jadi menit juga bisa. Nah, contoh di sini, Roni menempuh jarak dengan kecepatan 60 km per jam. Di sini ada dua satuan, yaitu kilometer dan jam. Nah, ini sebagai contoh ya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, Binina membeli beras seharga 7.000 per kilo. Di sini harga beras yaitu rupiah. Kemudian massa berasnya kilogram. Contoh yang kedua. Contoh yang keberapa tadi? Keenam. Kelima. Di sini ada di antara keempat merek motor ini terdapat merek motor tentukan merek motor mana yang paling irit. Merek yang pertama menempuh jarak 4,8 km dengan 1 liter bensin. Merek yang kedua, merek W, mampu menempuh jarak 9,8 km dengan 2 liter bensin. Nah, merek yang ketiga mampu menempuh jarak 9,6 km dengan 1,5 liter bensin. Nah, merek yang keempat atau merek Y mampu menempuh jarak 14,4 km dengan 2 liter bensin. Kita harus menentukan pemakaian 1 liter bensin tiap motor dan yang paling irit adalah motor yang mampu menempuh jarak terpanjang dalam 1 liter bensin. Maka kita langsung menuju ke perbandingan, yaitu merek motor yang pertama menempuh jarak 4,8 km dengan 1 liter bensin. Artinya, motor tersebut mampu menghabiskan bensin 4,8 km per 1 liter. Jadi bensin 1 liter mereka dapat menempuh 4,8 km. Nah, untuk yang kedua, untuk merek motor W menempuh jarak 9,8 km
dengan 2 liter bensin. Artinya, motor tersebut mampu menghabiskan bensin 9,8 km per 2 liter. Berarti 1 liternya dapat menempuh jarak 4,9 km. Untuk motor yang ketiga atau merek X, menempuh jarak 9,6 km dengan 1,5 liter bensin. Artinya, motor tersebut mampu menghabiskan bensin 9,6 km per 1,5 liter, sama dengan 6,4 km per liter. Nah, berarti 1 liternya dapat menempuh jarak 6,4 km. Untuk merek motor yang keempat, menempuh jarak 14,4 km dengan 2 liter bensin. Artinya, motor tersebut mampu menghabiskan bensin 14,4 km per 2 liter. Jadi, hasilnya 7,2 km per liter. 1 liternya dapat menempuh jarak 7,2 km. Nah, karena 4,8 kurang dari 4,9 dan kurang dari 6,4 kurang dari 7,2, maka dapat disimpulkan bahwa motor yang paling irit adalah motor merek Y, karena 1 liter bensin dapat menempuh jarak. Contoh yang kelima, Liana akan mengunjungi rumah neneknya yang ada di Jogja. Jarak dari rumah Liana ke neneknya adalah 60 km. Jika dijadikan meter, berapakah jarak yang ditempuh oleh Liana? Nah, di sini sudah terdapat tangga jarak. Bisa kita lihat bahwa kilometer ke meter turun 3 tangga. Nah, setiap tangganya itu dikalikan dengan 10. Berarti, jika 3 tangga dikalikan 10 kali 10 kali 10, jadinya 1000. Sehingga, jarak yang ditempuh Liana adalah 60 dikalikan 1000, sama dengan 60.000 meter. Nah, kita sudah di penghujung materi ya. Nah, dari sekian materi yang telah saya sampaikan, apakah ada pertanyaan atau mungkin kebingungan? Baik, jika tidak ada, di sini saya untuk melatih tingkat pemahaman kalian. Di sini saya memiliki 4 soal, yaitu yang berkaitan dengan perbandingan yang senilai dan perbandingan yang dua satuan yang berbeda. Itu ada 4 soal, silakan dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.